Jadi besok akan ada kebijakan untuk mengelola hutan, ya, mau jadikan sawah, kebun dan segala macam di dalam hutan, yang tentu saja akan merusak ekosistem hutan besar dari Pulau Jawa. 20 juta hektar hutan ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sumatera. Besar sekali. Kenapa itu kontradiktif? Karena itu sama saja maknanya presiden akan mengunjungi korban banjir tiap tahun, mungkin tiap bulan, kalau kemudian hutan itu dirusak ekosistemnya. Jadi tidak masuk akal. Jadi ini saya pikir karena ini kampus rakyat, ya, masjidnya juga harus masjid rakyat gitu ya. Dan tugas masjid rakyat memastikan rakyatnya tidak dizalimi oleh berbagai hal. Nah, sekarang kita lihatlah berbagai kebijakan itu lebih cenderung kepada keluarga-keluarga tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam takmir masjid, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Kampus UGM, terima kasih sudah diajak berdiskusi acara tahunan selama bulan Ramadan di Masjid UGM. Saya ingin memulai diskusi sebagaimana yang disampaikan soal topik yang dijelaskan oleh takmir dengan satu ayat yang cukup penting yang menjelaskan soal ketamakan manusia, terutama penyelenggara negara. Ayat itu kurang lebih dalam bahasa Indonesianya mengatakan bahwa telah terjadi kerusakan di bumi dan di laut karena ulah manusia. Zaharu fasajadu fil barri wal bahri. Telah terjadi kerusakan di bumi dan laut karena ulah manusia. Ayat ini penting kalau dibicarakan beberapa hari ini, terutama setelah Presiden mengunjungi korban bencana banjir di Bekasi. Bagi saya kunjungan itu sedikit kontradiktif tanpa menghilangkan aspek manusiawinya. Tentu mengunjungi saudara yang sedang kesusahan adalah sesuatu yang baik. Tapi itu kontradiktif dengan kebijakan negara, terutama soal 20 juta hektar hutan hendak dijadikan hutan produktif. Ibu bapak sekalian, kalau perlu tahu bahwa Pulau Jawa yang besar ini luas seluruhnya itu adalah 13 juta hektar. Jadi besok akan ada kebijakan untuk mengelola hutan, ya, mau jadikan sawah, kebun dan segala macam di dalam hutan, yang tentu saja akan merusak ekosistem hutan besar dari Pulau Jawa. 20 juta hektar hutan.
Ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sumatera. Besar sekali. Kenapa itu kontradiktif? Karena itu sama saja maknanya presiden akan mengunjungi korban banjir tiap tahun, mungkin tiap bulan, kalau kemudian hutan itu dirusak ekosistemnya. Jadi tidak masuk akal. Dan sekarang ya, apa yang disebut sebagai volunetzing itu oleh Menteri Kehutanan dan segala macamnya itu akan menjalankan program-programnya. Tentu sebagian besar kita komplain kenapa program itu dijalankan oleh satu partai dengan Pak Menteri yang isinya orang-orang partai Pak Menteri, dan di dalamnya ada bahkan yang suami istri begitu ya, negara milik keluarga. Nah, ayat tadi dengan apa yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan sebenarnya bertabrakan dengan nilai-nilai konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bumi, air, dan segala isinya ya, dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Itu isi konstitusi. Jadi ada nilai nuansa Al-Quran di dalam pasal 33 ini. Tapi Al-Quran memperingatkan, hati-hati nanti manusia-manusia ini akan merusak bumi dan di laut, bumi dan air. Konstitusi mau kawal itu. Faktanya, meskipun sudah didalilkan konstitusi untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang lebih makmur bukan rakyatnya. Yang lebih makmur pejabat-pejabat. Kemarin kita dikejutkan setelah isi bumi dikeruk yang namanya Pertalite dan Pertamax itu ya. Lalu kemudian kita tahu bahwa ada korupsi di sana. Jumlah kerugian keuangan negaranya luar biasa, 1 kuadriliun. Semua terkejut, 1 kuadriliun itu korupsi berapa banyak itu. Yang kita tahu per tahunnya uang yang diambil itu sebesar 190 triliun, besar sekali, masih tetap besar. 1 kuadriliun kurang lebih tambah 3 nol lagi gitu ya. Kalau dibelikan takjil buka bersama, saya tidak terbayang itu ya. Teman-teman UGM akan menikmati betul itu. Ramadan kali ini dan Ramadan tahun berikutnya takmir tidak perlu khawatir. Dan alhamdulillahnya setelah pengelolaan isi bumi yang namanya minyak bumi itu dikeruk dan dipermasalahkan ya, macam-macam cara mereka mengkeruk isi bumi, ternyata kemudian dikorupsi, dan korupsinya menyakitkan lagi. Kenapa menyakitkan? Karena orang yang membeli minyak itu mengalami kerusakan motornya karena itu oplosan. Yang bahasanya sekarang sudah diubah, mohon diganti ibu bapak sekalian, bahasanya jadi blending. Arti bahasa kampung saya oplosan gitu ya, untuk dikurangi maknanya. Nah, ini cara kemudian orang yang tidak amanah bekerja menjalankan pemerintahan. Di problematika kita juga nih, masyarakat mestinya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah kalau kita tidak abai dengan situasi yang ada. Di kerusakan terjadi, sudah di hutan, di dalam perut bumi ya. Nah, sekarang ada kerusakan baru dari pengerukan bumi juga, yaitu korupsi emas palsu. Jumlah korupsinya lebih besar dari 1 kuadriliun, 5,9 kuadriliun. Jadi mohon takmir tidak khawatir dengan takjil ya, siapa tahu mereka mau sumbangan. Bisa koruptor rajin sekali sumbangan ke masjid ya.
Karena kita kan sumbangannya sedikit, mereka langsung sumbangan besar. Nah ini besar, emasnya emas palsu, dikelola oleh perusahaan negara dan segala macamnya. Nah saya dan teman-teman coba membaca apa yang sedang terjadi yang perlu kita ketahui, supaya kesadaran warga terhadap kebijakan negara mulai timbul. Karena yang bisa mengkritik dan negara kemudian jadi sadar adalah warga negaranya. Misalnya sekarang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, nah, itu kalau sudah bicara BUMN begitu, ada yang satu sedikit sakti BUMN ini. Menurut ketentuan itu, bahwa akan ada investasi berdasarkan uang negara yang dikelola sedemikian rupa. Berapa uang yang mereka lakukan untuk investasi negara? Dari 750 triliun uang negara dari upaya efisiensi. Masjid UGM juga kabarnya dapat bagian efisiensi gitu ya. Dari 750 triliun, 20 triliunnya akan dipergunakan untuk makan bergizi gratis. 20 triliun, lumayan ya, besar. Tapi masalahnya ada yang lebih besar. 320 triliunnya akan dipakai untuk investasi BUMN yang namanya Danantara. Tadi ngurus minyak tidak becus, ngurus yang lain tidak becus. Sekarang uang kita mau dipakai untuk ngurus bisnis baru yang pertanggungjawabannya aneh. Untuk pertama kali di dalam ketentuan undang-undang ini, pengelolaan uang negara yang namanya Danantara itu pertanggungjawabannya langsung kepada presiden. Tidak kepada menteri, tidak yang lain-lain, tapi pada presiden. Pertanyaan besarnya, siapa pula jenis jaksanya dan polisinya yang mau menangkap presiden? Jangan-jangan peletakan nama presiden di sana untuk kepentingan agar berbagai penyimpangan pengelolaan investasi negara BUMN itu tidak dicikarai oleh aparat penegak hukum. Nah ini problematika yang betul-betul perlu jamaah perhatikan, karena menurut saya penting bagi semua kita di dalam bulan suci ini meningkatkan rasa kritis. Sebagian masyarakat mengatakan itu yang kritis itu nyinyir karena belum dapat jabatan. Jabatan paling besar itu ceramah di Masjid UGM menurut saya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan ya, afdalu jihadi katanya. Jihad paling afdol itu jihad paling utama ya. Kalimatu adlin katanya, menyampaikan apa yang benar kepada siapa? Sultani jahir, pemimpin yang zalim. Jadi jihad paling utama di bulan jihad besar ini ya, adalah menyampaikan kebenaran kepada pemerintah penguasa yang zalim. Ibu-ibu kalau di rumah suaminya zalim sampaikan. Jihad utama itu. Suaminya enggak pulang-pulang seperti saya itu. Keliling. Zalim kepada keluarga. Sampaikan. Pak RT yang minta sumbangan terus tapi enggak ada pembangunan di RT, zalim. Ingatkan. Kepala desa yang muncul tiba-tiba baiknya setengah mati ketika pemilu, zalim kalau itu uang yang kemudian dia gunakan mempengaruhi suara ibu bapak sekalian. Ingatkan deh. Yang agak berat itu kan mahasiswa mengingatkan dosen pembimbingnya ya. Walaupun dosen pembimbingnya banyak yang zalim ya. Bapak zalim, agak berat. Belum menyampaikan sudah kena mental gitu ya. Nah bayangkan kalau presiden menteri zalim kepada rakyat dan tidak ada intelektualnya mengingatkan. Seolah-olah intelektual Islam tidak bicara apa yang disampaikan nabinya.
Nabi mengatakan jihad utama mengingatkan pemimpin zalim. Kurang zalim apa? Kasih makan bergizi tapi ada belatungnya. Mau jual minyak untuk ibu bapak sekalian ternyata oplosan. Kurang zalim apa? Ngurus ke rumah sakit ditanya KTP, luka tidak ditanya. Ini hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia. Kebijakan rumah sakit yang ditanya dulu KTP, padahal orangnya sebentar lagi mati. Kewajiban sekolah untuk berbagai warga negara yang ditanya sanggup atau tidak bayar UKT-nya. Ini UKT ini agak sensitif nih, apalagi sama senior-senior saya yang takmir masjid. Kurang zalim apa kalau kemiskinan diabaikan? Sementara orang-orang alim terdahulu, ya, Umar bin Khattab misalnya, tidak sanggup tidur kalau masih ada orang miskin yang belum makan. Kurang zalim apa negara ini? Kurang zalim apa uang sebanyak-banyaknya dipakai untuk pembentukan ibu kota negara baru, ibu kotanya tidak pernah ada. Maka tugas intelektual yang sadar dengan kepentingan ini memberikan peringatan. Bukankah peringatan itu dalam kebaikan dan kesabaran? Jadi ini saya pikir karena ini kampus rakyat, ya, masjidnya juga harus masjid rakyat, gitu ya. Dan tugas masjid rakyat memastikan rakyatnya tidak dizalimi oleh berbagai hal. Nah, sekarang kita lihatlah berbagai kebijakan itu lebih cenderung kepada keluarga-keluarga tertentu. Padahal pasal 33 itu ayat 1 Undang-Undang Dasar bilang bahwa perekonomian, Undang-Undang Dasar, ya, perekonomian dibangun sebagai usaha bersama. Usaha bersama. Perekonomian negara ini dibangun sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kepada azas kekeluargaan. Nah, pertanyaannya, keluarga siapa ini? Yang dimaksud oleh konstitusi, kita sebagai keluarga atau ada keluarga-keluarga lain yang diutamakan di dalam perekonomian kita? Di Danantara itu kalau ibu bapak sekalian garis nama silsilahnya itu satu keluarga semua, itu punya keterikatan satu sama lain. Jadi enak juga punya keluarga seperti ini, ya, silaturahminya terjaga sampai ke urusan-urusan perut dan bisnis. Saya tidak melihat, ya, ada niat baik betul-betul menyelenggarakan negara berdasarkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, terutama nilai agama, ya, nilai konstitusi yang diyakini, agar kemudian kita dalam menyelenggarakan negara betul-betul sesuai dengan tujuan dan harapan bernegara. Kalau ternyata uang segitu banyak bisa dikumpulkan sedemikian rupa, menurut saya, ya, banyak hal yang bisa dikerjakan. Misalnya tiap tahun akan ada sumbangan kepada kampus-kampus, ya, agar kemudian anak-anak tidak mampu agar bisa bersekolah dengan nyaman, tidak diteror berbagai UKT oleh administrasi kampus dan lain-lain. Kenapa kemudian ke yang lain? Semua tidak dipedulikan, yang dipedulikan bagaimana mengeruk dan memastikan keuntungan kepada keluarga-keluarga tertentu. Perlu ibu bapak ketahui, sekarang sudah ada kebijakan, ya, bisnis tambang berlangsung di 20 pulau-pulau terkecil di Indonesia. Terjauh, terpencil, gitu ya, pulau-pulaunya. Ini tidak hitung pulau-pulau besar, ya. 20. Apa konsekuensi dari mengeruk tambang berlebihan di pulau-pulau kecil, terutama di luar wilayah teritorial kita, pulau paling jauh, begitu ya. Konsekuensinya, kalau kemudian terlalu rakus, maka pulau itu akan hilang. Konsekuensi pulau hilang karena kerakusan dan ketamakan manusia ini adalah hilangnya batas teritorial sebuah negara. Kurang wilayah teritorial gitu. Mendekat dia perhitungannya. Sehingga kita tidak punya batas teritorial yang jauh.
Ini problematika yang luar biasa. Kenapa kebijakan ini tidak terlalu peduli, penting keruk dulu, bisnis jalan, ya. Nanti soal batas wilayah, soal penduduk, soal kemanusiaan nanti sajalah dipikirkan. Ya karena timbul kerakusan yang luar biasa. Kenapa ada orang-orang rakus muncul, zalim kepada rakyatnya? Ya karena kita memilih mereka. Kita secara langsung, ya, tidak langsung telah memilih pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa pemimpin-pemimpin yang zalim lahir? Karena salah satu yang saya pahami adalah masjid tidak lagi menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin baik. Kurang hebat apa takmir masjid ya? Tiap minggu laporan keuangan. Coba teman-teman bayangkan Menteri BUMN laporkan tiap minggu keuangan terbuka. Ya enggak harus seperti takmir masjid ya, di masjid tiap Jumat ya. Mereka kan punya website, punya apa segala macam yang melaporkan. Ini begitu kasus Patra Niaga keluar, Pak Menteri BUMN langsung menghadap Jaksa Agung Republik Indonesia jam 11 malam. Entah apa yang sedang dibicarakan ya. Jangan suuzon dulu, itu bicaranya baik-baik. Bagaimana menyumbangkan takjil Masjid UGM gitu ya. Pembicaraannya. Walaupun berdekatan dengan kasus Patra Niaga yang luar biasa itu. Kalau kemudian budaya masjid itu ditumbuhkan dan dialirkan kepada para pemimpin baru bagaimana menjalankan amanah, saya merasa kita punya potensi menjadi negara yang baik. Masjid penting, intelektualitas di kampus dibina melalui masjid juga sangat penting. Salah satu yang menarik yang bagi saya cukup luar biasa dalam sejarah ketatanegaraan, saya menyampaikan di beberapa media soal ini. Kita itu terlalu berpikir bahwa perspektif Islam dan keislaman itu tertinggal. Tapi begitu saya baca buku, judul bukunya adalah The Jefferson's Quran gitu ya. Qurannya Jefferson. Jefferson ini adalah Thomas Jefferson, pendiri negara Amerika. Dia ternyata baca Al-Quran, walaupun tidak Islam ya. Apa yang dia baca, dia mau cari tahu ya, bagaimana buat negara yang baik, aturan di Quran itu seperti apa. Karena dia takjub ada satu permasalahan ketika negara mereka masih baru. Ada satu orang kaya menikahi seorang perempuan dan harus bercerai begitu ya dalam kondisi tertentu. Dan perceraian itu bingung. Hak si perempuan itu seberapa gitu. Di dalam hukum Islam sudah selesai pembagian gonogini itu. Maka dia baca, mau tahu banyak hal gitu soal Islam. Kira-kira negara ini dirancang apa saja yang bisa diambil yang baik dari Al-Quran. Orang mendirikan ratusan tahun yang lalu ya, 1700-an, sebuah negara yang dianggap adik kuasa, ternyata pendirinya baca Al-Quran. Nah masjid bisa gak? Ya jadi masjid jangan semuanya teman-teman rohis juga yang menguasai ya, ceritanya serius semua kan. Harus ada cerita-cerita yang juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di luar masjid. Sehingga kampus dengan masjidnya bisa hidup dengan berbagai intelektualitas terutama di masjid. Jadi Ramadan ini mari kita hidupkan jihad baru ya. Mengkritik kekuasaan yang zalim dan pastikan masjid juga menghasilkan pemimpin baru yang bisa menjadi harapan. Ya pastilah pemimpinnya tidak sekedar oke gas ya. Tapi pemimpin yang betul gasnya, betul juga cara ngeremnya gitu ya. Dan saya merasa kampus UGM dengan masjid kampusnya yang menurut takmir tidak pernah berhasil diberikan nama gitu ya, mampu menghasilkan cendekiawan baru, kepemimpinan baru yang betul-betul bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kita punya masih banyak waktu untuk memikirkan ke depannya bahwa masjid sebagai sumber kepemimpinan baru dan menghasilkan kepemimpinan yang baik ke depannya.
Ya. Walaupun di negara antah berantah kepemimpinan tidak selalu berasal dari masjid atau aktivis, tapi cukup jadi anak seseorang saja ya. Pastikan pamannya juga ada di tempat tertentu agar kemudian bisa menjadi pemimpin. Tapi mudah-mudahan ke depan masjid menjadi ruang baru untuk kemudian mengelola kepemimpinan nasional dan menghasilkan orang-orang baik yang baru. Orang-orang yang betul mengerti masyarakatnya. Tidak mengerti masyarakatnya hanya ketika menjelang pemilihan umum, tapi betul-betul paham apa yang disusahkan dan dikeluh kesahkan oleh masyarakatnya. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid gitu. Orang-orang saleh. Karena nangisnya malam. Tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Nah, ini kadang-kadang ya banyak hal-hal yang kecil saja kebijakan itu tidak sesuai dengan publik. Saya tidak tahu teman-teman, ibu bapak sekalian mengikuti tidak perkembangan bagaimana kasus lanjutan yang berkaitan dengan bunyi uing-uing di jalanan Jakarta itu seperti apa. Kalau dalam aspek hukum tata negaranya yang boleh pakai uing-uing itu hanya satu orang, namanya presiden. Di Republik kita siapa yang pakai uing-uing itu? Yang tutut gitu ya. Dan kita wajib menyingkir ya. Semua orang bisa pakai uing-uing itu. Termasuk orang yang mau nikah gitu ya. Karena kebutuhannya kayak mendesak gitu. Menyingkir kita semua. Menteri, ibu menteri, sekarang ibu wakil menteri. Perlu diketahui menteri koordinator pun ada wakilnya sekarang. Menteri koordinator kita 7 kalau saya tidak salah, semuanya pakai wakil. Padahal kerjanya hanya mengkoordinir kementerian teknis. Kenapa pakai koordinator? Bahkan di Undang-Undang Dasar tidak ada menteri koordinator. Tapi mungkin ini fungsinya untuk menambah jumlah uing-uing di pagi hari ya. Supaya lebih maksimal ya. Itu latihan mental bagi rakyat di negeri Konoha lah ya. Pagi-pagi stres segala macam, tertimpa uing-uing lagi ya. Nah ini tidak kebijakan yang hampir kontradiktif ya. Mau masyarakatnya tertib, tapi penyelenggara negaranya sendiri tidak tertib. Itu sama saja kalau Pak Rektor ya menyuruh mahasiswanya disiplin, tapi Pak Rektornya juga tidak disiplin. Pak Wareknya juga tidak disiplin. Pak Dekannya tidak disiplin. Wadeknya tidak disiplin. Kedisiplinan hanya untuk mahasiswa. Kembali ke pasal 1 lah ceritanya. Saya tidak tahu generasi mahasiswa sekarang sudah masih kenal enggak dengan istilah pasal 1 dan pasal 2 ya.
Dulu di zaman saya masuk kampus berlaku hukum senioritas. Pasal 1 senior selalu benar. Pasal 2 kalau senior salah kembali ke pasal 1. Itu juga budaya kampus ya. Pak Rektor selalu benar, Pak Dekan selalu benar. Dosen-dosen tidak pernah benar. Jangankan benar, tukin saja tidak dapat gitu. Jadi problematika. Nah, saya berpikir ini semangat baru. Kemarin ada yang mewacanakan begini. Kalau negara begitu kacaunya, setiap ngomong pemimpin, setiap hal baru yang salah muncul. Kejar koruptor ke Antartika gitu ya. Hidup itulah gitu ya. Setiap ngomong setiap salah, setiap ngomong timbul kebijakan baru yang orang juga bingung. Ini problematika kepemimpinan yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan gagasan yang terukur dengan baik. Berat itu. Ada yang bilang kalau begini bang, katanya, bagusnya kita revolusi. Dia tidak tahu akibat dari revolusi itu apa. Gitu. Saya takut dengan istilah revolusi itu karena saya orangnya penakut. Tapi nyuruh orang berani gitu ya. Karena konsekuensi revolusi, korban ke anak bangsa sendiri tidak mungkin itu dikedepankan. Saya lebih cenderung yang harus kita pikirkan adalah melakukan revolusi intelektual di masjid. Di zaman saya, di kampus saya di Padang itu, setiap saya ada sama teman saya satu angkatan, setiap zuhur datang kita semua itu ke masjid, mau yang ibadah, yang tidur siang ya, yang makan siang, semua ke masjid. Karena tempat tidur siang gratis mana lagi yang kau dustakan kalau bukan masjid ya. Semua datang, semua ada yang ibadah, baca Quran, tidur, istirahat, makan, semua datang. Yang soleh, setengah soleh, yang tidak jelas datang ke masjid. Diskusi-diskusi. Hari ini saya tidak lihat lagi suasana itu di masjid-masjid kampus. Mungkin kesalahan pemimpin itu adalah kesalahan kita yang mungkin kita perlu perbaiki. Tidak mungkin kalau masjid mampu merevolusi ya, yang terpilih menjadi pemimpin nasional yang bisa ke kiri dan ke kanan saja. Gak mungkin. Kita pasti punya alternatif baik. Saya yakin itu. Masjid tempatnya. Masjid itu sulit orang mendustakan dirinya. Kalau dia mau soleh, tiba-tiba disuruh jadi imam, hafalannya kurang, nah orang tahu semua. Di masjid itu sulit berbohong. Mentang-mentang hafalannya panjang, begitu jadi imam dia panjang-panjang. Padahal sunnahnya pendek-pendek. Ini sekaligus pertanda kepada Pak Imam, nanti jangan panjang-panjang Pak. Saya takut juga kalau mengkritik imam dan senior ini. Nabi itu singkat, bahkan kalau ada yang menangis mempercepatnya. Kadang-kadang kita tidak tahu tanda-tanda kepemimpinan yang baik. Kalau sholat Jumat, khotbahnya lebih panjang daripada ibadah Jumatnya. Padahal tanda-tanda pemimpin yang benar, khotbahnya diperpendek, sholatnya yang diperpanjang. Itu ciri khas pemimpin, tidak bisa dusta. Jadi ini mungkin perlu dipikirkan, mungkin perlu kematangan bersama untuk melakukan sesuatu. Waktu kita cukup pendek, 4 tahun lagi kita akan memilih Gibran gitu ya. Saya tidak melihat ada tanda-tanda pemimpin umat yang menonjol, yang mampu menyatukan banyak kalangan untuk bicara kebaikan. Bukan Gibran tidak baik ya, tapi sejauh ini memang tidak gitu ya.
mungkin kita perlu melahirkan kepemimpinan yang bisa menyatukan banyak kalangan umat dengan baik. Ini persoalan kita dan kita harus peduli bersama. Kemarin itu data penelitian saya dan teman-teman di Temis Indonesia menunjukkan bahwa model kecurangan pemilu kita masih sama. Modelnya masih sama persis. Terjadi di 500-an daerah. 545 daerah. Bayangkan. Model kecurangannya masih ada parcoknya, ada kadesnya, ada PJ-nya, ada kebijakan bansosnya, yang itu adalah gentong babi istilah kepemiluannya. Sesuatu yang haram dilakukan dalam pemilihan umum, itu masih berlangsung berulang-ulang. Bagaimana kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik kalau modelnya masih model yang sama? Saya mengajak diri saya yang penuh dosa dan banyak kekurangan, menzalimi diri saya sendiri dan kita semua, mengajak bahwa ini saatnya kita berpikir landasan yang kita yakini dalam keagamaan untuk digunakan merevolusi semangat ukhuwah dan semangat politik Islam menjadi lebih baik. Saya yakin banyak pemimpin yang tersembunyi ya. Baru beberapa menit saya sudah bahagia ngobrol dengan takmir-takmir masjid di sini. Kok orang-orang baik seperti ini tidak bisa ya menjadi pemimpin? Apa karena sibuk mengurus takjil gitu ya? Sehingga sulit menjadi pemimpin? Rupanya begitu orang lain jadi pemimpin, ngurus takjil juga. Namanya makan bergizi gratis gitu ya. Kenapa takmir masjid yang berpengalaman berbagi takjil tidak bisa menjadi pemimpin? Toh kerjanya cuma ngasih makan bergizi gratis yang sudah pasti tidak ada belatungnya. Takjil berbuka mana yang di masjid mana yang kemudian salah gitu ya? Tiba-tiba kurang makanannya, konsumsinya, ada belatungnya gitu ya, basi dan segala macam. Tidak. Saya rasanya tidak pernah dengar seumur hidup saya orang berbuka di masjid tiba-tiba ada belatungnya, kurang panganannya. Tadi bagus sekali, ternyata masjid kampus UGM kalau ada masalah dengan berbukanya, setiap jamaah bisa memberikan masukan dan langsung orang yang bisnis makanan untuk berbuka itu ditegur, bisa kena surat teguran, bahkan tadi bahasanya dipinalti. Sebutkan makan bergizi gratis yang berbelatung nasional itu yang pernah ditegur pengelolanya? Enggak pernah, karena pengelolanya kan sudahlah, tidak perlu kita sebut ya. Agak bahaya bagi saya dan Masjid UGM, tidak bagus. Tidak ditegur, itu problematika. Oleh karena itu teman-teman, mungkin semangat di masjid ini kita perlu pikirkan. Tidak banyak masjid yang hidup suasana masjidnya. Masjid kampus ya, hanya beberapa kampus saya perhatikan ya, Salman di ITB, masjid kampus UGM, masjid kampus saya gitu ya. Nah, sayangnya masjid kampus saya itu malam agak sepi karena kami di atas puncak bukit. Teman kami itu kalau tidak iman dan amal soleh juga harimau begitu ya. Jadi agak sulit di masjid. Tapi masjid kampusnya hidup. Mungkin upaya ini bisa menghidupkan dan memikirkan ya, kepemimpinan baru nasional yang berasal dari masjid. Mohon maaf atas diskusi singkat ini. Kalau kemudian bermanfaat, mudah-mudahan itu bisa membangun banyak hal. Kalau ada khilafan sudah bisa dipastikan itu khilafnya dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.